nah kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu kita. Nah adik-adik walaupun belum bisa sama-sama sama teman-teman yang di kelas untuk ibadah sama-sama di sekolah minggu, tetap harus semangat ya ibadah di rumah, ya kan Novi ya? Iya dong, harus. Nah sekarang sama Kak Novi pengen ajak kalian nih untuk nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Nah adik-adik kita nyanyi sama-sama sambil bangkit berdiri. Oke Kak. Matahari gini ya Kak Novi ya. Jangan lupa pakai gerakan dan semangat ya adik-adik ya. Oke. Ibadah kita hari ini, kita mau lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Hari ini Kami boleh beribadah dari rumah kami. Berkati kami Tuhan, berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengikuti dengan sikap yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kak Kesha, masih semangat gak sih untuk terus memuji Tuhan? Masih semangat dong. Kenapa Kak? Karena hari ini kita selalu mau memuji Tuhan, dan gak cuma hari ini, hari Minggu aja, tapi kita mau setiap hari memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan udah baik Kak sama kita. Ya, karena Yesus itu sayang loh Kak sama kita. Sayang sama kita semua, gak cuma sama kakak-kakak yang di sini, tapi sama adik-adik yang di rumah. Iya. Sama mama papa yang di rumah, sama adik kakak yang di rumah. Kita mau nyanyi lagi sayang semua ya Kak ya? Iya. Kita juga mau selalu memuji nama Tuhan yang baik ya Kak. Nah, memuji nama Tuhan kita ulang lagi sekali lagi memuji nama Tuhan dengan nyanyi lagu Haleluya, Haleluya, puji Tuhan. Ya Kak. Oh iya, adik-adik nanti kita memuji nama Tuhannya itu salah-salah ya. Yang pertamanya nanti aku sama Kak Novi bakal nyanyi lagu Haleluya, Haleluya. Nanti adik-adik yang di rumah nyanyi lagu Puji Tuhannya. Nanti di bait yang kedua dan ketiga tukeran ya. Adik-adik yang aku yang puji Tuhan, adik-adik yang Haleluya. Oke Kak. Kita coba sama-sama ya.
latihan ya. Nah sekarang kita nyanyi sekali lagi yang lebih semangat ya. Udah pada bisa kan? Adik sekarang kita masuk ke mendengarkan cerita ya kayak apa ya kira-kira ya? Tadi kita udah nyanyi Yesus sayang semua, kita udah memuji Tuhan. Nah kalau kita udah disayang sama Tuhan Yesus, kita harus seperti apa ya? harus jadi anak yang baik, anak yang nurut ya kayak anak yang mau mengikuti Tuhan Yesus. Kamu nyanyi lagunya Kak, jalan serta Yesus. Jadi semua di rumah berdiri ya, kita mau nyanyi dengan penuh semangat. Sebelum kita mendengarkan cerita dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi laguku yang mendengar cerita. Gerakan ya. Cerita, sekarang kita mau berdoa supaya kita dapat mendengarkan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mendengarkan dan menyaksikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Jangan lupa siapkan Alkitabnya terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan membaca dari Kitab Keluaran pasal ke-13 ayat 21. Keluaran 13 ayat 21. Kakak akan bacakan ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, minggu lalu kita sudah tahu bahwa Musa dan Harun menghadap kepada Firaun untuk meminta izin supaya bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir.
Dengan pertolongan Allah yang Maha Kuasa, sekarang bangsa Israel boleh pergi meninggalkan tanah Mesir. Mereka sangat senang dan bersukacita. Baik tua, muda, besar, kecil, semua bangsa Israel mempersiapkan diri untuk pergi dari Mesir. Perjalanan bangsa Israel ini bukanlah perjalanan yang mudah, adik-adik. Bangsa Israel harus melewati padang gurun yang waktu siang akan menjadi sangat panas sekali. Dan ketika malam akan menjadi gelap gulita dan dingin. Jarak perjalanan mereka pun tidak dekat, adik-adik. Mereka harus berjalan sangat jauh untuk dapat mencapai tujuan mereka. Namun demikian, walaupun perjalanan itu sangat sulit, mereka tidak perlu takut dan khawatir. Karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa selalu menyertai mereka. Bagaimana caranya, adik-adik? Dengan cara Allah yang sangat luar biasa, pada waktu siang, Tuhan Allah akan menuntun dan melindungi mereka dengan tiang awan. Sehingga walaupun mereka berada di padang gurun, mereka tidak akan kepanasan. Mereka dilindungi oleh tiang awan dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan pada saat malam hari, ketika mulai berasa dingin dan sangat gelap, Tuhan menolong dengan cara yang luar biasa, yaitu melindungi mereka dengan tiang api. Sehingga mereka tidak perlu takut lagi. Mereka tidak kedinginan dan tidak merasa kegelapan. Wah, cara Tuhan ini sangat luar biasa ya adik-adik. Selain itu, Tuhan menolong mereka setiap hari dalam perjalanan mereka. Pada waktu siang menolong dengan tiang awan, dan pada waktu malam menolong mereka dengan tiang api. Sungguh Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang sayang kepada bangsa Israel, selalu menyertai dan melindungi bangsa Israel. Jadi, walaupun mereka harus melewati padang gurun dan jalan yang tidak mudah, mereka tetap percaya bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa selalu menyertai dan menolong mereka. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Tuhan juga sayang kepada kita. Tuhan selalu menyertai kita siang dan malam, bahkan ketika kita sedang dalam kesulitan. Misalnya, ketika kita akan menghadapi ujian, kita harus belajar lebih giat. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Bahkan, kita juga harus menahan diri untuk tidak bermain lama-lama, untuk mengurangi menonton YouTube atau bermain game di handphone. Pada saat kita belajar, kita percaya Tuhan yang menolong kita, memberikan kepintaran supaya kita dapat mengerti pelajarannya. Contoh lain lagi, misalnya ketika kita sedang sakit, kita merasa tidak nyaman, kita tidak boleh bermain bersama teman-teman, kita harus berbaring di kamar dan hanya sendirian. Kadang kita merasa bosan. Tapi kita juga harus menurut kepada apa yang dikatakan oleh dokter, papa, dan mama. Kita harus mau minum obat secara teratur dan beristirahat dengan baik. Karena dengan cara tersebut, Tuhan pasti akan menyembuhkan kita dari sakit kita. Nah, adik-adik, jadi apapun yang harus kita lakukan, walaupun kadang
tidak mudah buat kita. Kita harus selalu ingat dan percaya bahwa Tuhan pasti menyertai dan menolong kita. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu percaya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita membuat aktivitas, yaitu tiang api dan tiang awan, serta tulisan Keluaran 13 ayat 21. Kemudian, kita siapkan alat dan bahan, yaitu ada tali atau benang wol atau benang apa saja, kertas warna, lem, double tip, kapas, kertas berbentuk, gunting, kardus bekas atau karton, serta pulpen atau pensil. Pertama-tama, kita menuliskan ayat Keluaran 13 ayat 21 pada kertas berbentuk. Nah, jika sudah tertulis dengan rapi, kita akan menuliskan nama kita pada sisi lainnya, serta kelas adik-adik. Seperti ini adik-adik contohnya, yaitu ada nama dan ayatnya. Jika sudah, kakak akan memulai membuat tiang api dan awan dengan cara menempelkan double tip pada salah satu sisi kardusnya dan menyatukannya dengan sisi lainnya sehingga berbentuk menjadi sebuah tiang. Dan pastikan sudah terlem dengan baik ya adik-adik. Nah, seperti ini. Kemudian kakak membuat bagian menjadi dua untuk tiang api dan tiang awan. Seperti ini adik-adik, tiang api dan tiang awan. Kemudian jika sudah, kakak ingin membuat pola apinya dengan cara menggunting kertas warna merah, kuning, dan orange menjadi bagian yang lebih kecil terlebih dahulu. Nah, ketika menggunakan gunting, hati-hati ya adik-adik. Adik-adik boleh minta bantuan papa dan mama. Kemudian, jika sudah tergunting seperti ini, adik-adik boleh meramukan kertas tersebut sehingga kertas tersebut menjadi lebih berbentuk. Seperti ini adik-adik. Kertasnya menjadi bergelombang. Jika sudah, adik-adik singkirkan terlebih dahulu. Kita akan membuat gantungan untuk tiang api dan tiang awan dengan cara membolongkan kardus tersebut atau karton tersebut di dua sisinya, di sisi tiang api dan tiang awan. Nah, jika sudah, masukkan benang atau tali kepada bolongan tersebut dan tarik talinya sehingga menjadi sebuah gantungan, dan jangan lupa untuk diikat. Kemudian kakak juga membuat di sisi bawahnya, yaitu untuk menggantungkan ayat dari Keluaran 13 ayat 21. Kemudian jika sudah, kakak mulai lem bagian tiang untuk tiang api. Dan pastikan menyeluruh ya lemnya. Dan sekarang saatnya mulai untuk menempelkan kertas warna tersebut sehingga menjadi pola tiang api pada saat ini. Susunannya boleh apa aja loh adik-adik, boleh merah, kuning, dan orange atau merah, orange, kuning. Dan pastikan adik-adik menutupnya dengan kertas warna dengan rapi dan pastikan tidak ada lubang pada tiang tersebut. Seperti ini adik-adik contohnya. Sudah jadi nih tiang apinya. Kemudian kita akan membuat tiang awan. Pertama-tama caranya sama, kita balurkan dulu lemnya pada sisi tiang awan. Kemudian kita tempelkan kapas pada sisi tiang awan. Dan pastikan lagi tidak ada bagian yang berlubang. Kita rapikan dan jadi deh tiang api dan tiang awan. Dan kakak juga ingin menggantungkan ayat yang sudah kita tulis tadi loh, dari Keluaran 13 ayat 21 yang menyatakan bahwa Tuhan berdiri menuntun bangsa Israel melalui tiang api dan tiang awan. Caranya dengan membolongkan kertas tersebut dan mengaitkannya pada tali yang sudah tertempel. Seperti ini adik-adik, dan jangan lupa ya diikat supaya tidak jatuh ayatnya. Nah, sudah jadi deh bentuk tiang api dan tiang awannya. Nah, ini tuh menunjukkan dan mengingatkan kita bahwa Allah menyertai bangsa Israel pada saat itu melalui tiang api dan tiang awan. Begitupun saat ini, Tuhan pasti menyertai kita asal kita mau berjalan bersama Tuhan. Selamat mencoba adik-adik. Nah, Katisha tadi ceritanya bagus sekali ya. Bagus banget ya. Tuhan selalu menyertai bangsa Israel waktu itu. Mau siang, malam selalu disertai. Kita juga mau selalu jalan serta Yesus ya kakak. Iya, benar banget. Dan taat pada Tuhan Yesus. Yuk kita mau nyanyi jalan serta Yesus.
persembahan. Seperti biasa, karena kita masih di rumah dan belum datang ke sekolah minggu lagi untuk beribadah, persembahannya masing-masing di rumah dulu ya. Nanti persembahannya bisa disimpan di rumah, dikumpulkan ke mama papa, atau bisa dikasih ke gereja ya, di gereja. Nah, adik-adik, ketika kita melakukan persembahan, kita ngomongin persembahan, kita nyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Dan sama-sama. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, melalui orang tua kami. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan, semoga persembahan kami berguna untuk gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk aktivitasnya dikumpulkan di grup masing-masing. Dan jangan lupa untuk adik-adik yang kelas 1 dan kelas 2, kita ada berkat loh saat teduhnya. Nah, jangan lupa juga itu dikerjakan di rumah. Walaupun nggak sama-sama dan dikumpulkan di sekolah minggu, kita harus tetap semangat ya untuk kerjain satenya. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Nah, tutup ibadahnya kita nyanyi sama-sama lagu Ibu Jari. Sekarang Tuhan, kami telah selesai sekolah minggu kami. Berkati Tuhan agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Sekarang telah selesai. Kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat beribadah kembali bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu